Terima kasih atas kesempatannya. Saya Syabila dari Nevianti, NIM 2018-10-213. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang identifikasi dan strategi saluran distribusi dan promosi pada tabungan impian BRI Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi BRI Syariah. Distribusi atau tempat merupakan lokasi untuk bertransaksi atau mengakses produk dan jasa perbankan yang ditujukan untuk nasabah. Lokasi akses di sini tidak hanya dalam wujud fisik saja, tetapi juga bisa dalam wujud suatu layanan, terutama layanan internet. Jadi, distribusi di sini dapat mencakup dua hal, yaitu tempat untuk mengakses produk dan jasa perbankan dan cara untuk mengakses produk dan jasa perbankan. BRI Syariah sendiri mempunyai dua strategi dalam distribusi produk dan jasa perbankannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan jaringan layanan dan yang kedua dengan menggunakan jaringan e-channel. Jaringan layanan di sini berupa kantor bank, di mana terdiri dari kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor layanan syariah. Kemudian untuk akses di wilayah Surabaya juga ada salah satu kantor cabang, yaitu kantor cabang Diponegoro yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 16D Darmo, Kecamatan Wonokromo. Lokasinya sangat strategis sehingga akan mempermudah nasabah yang ada di Surabaya untuk mengakses produk dan jasa BRI Syariah. Kemudian untuk jaringan e-channel merupakan jaringan distribusi yang menggunakan fasilitas internet ataupun memanfaatkan teknologi seperti ATM, mobil ATM, dan laku pandai. BRI Syariah di sini sudah meluncurkan laku pandai yang diberi nama dengan BRI Smart, di mana dalam BRI Smart ini dapat mengakses produk dan jasa perbankan tetapi tidak melalui kantor perbankan, melainkan melalui pihak ketiga untuk membantu masyarakat dalam menikmati produk dan jasa dari BRI Syariah. Untuk menjalankan BRISMA diperlukan teman BRIS, di mana teman BRIS ini merupakan pihak ketiga yang akan membantu nasabah untuk mengakses produk dan jasa di BRI Syariah. Perlu diketahui bahwasanya pada tabungan impian tidak memberlakukan jaringan e-channel, hanya memberlakukan jaringan layanan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya tabungan impian merupakan simpanan berjangka untuk mewujudkan impian di masa depan, sehingga tabungannya hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, jaringan e-channel tidak diperlukan pada produk tabungan ini. Kemudian alasan yang kedua yaitu tabungan impian sudah dilengkapi dengan fitur auto debit dari rekening induk setiap bulannya, sehingga nasabah tidak perlu bolak-balik ke bank untuk menabung maupun bolak-balik ke e-channel berupa ATM untuk menabung, sehingga nasabah hanya perlu jaringan layanan ketika nasabah ingin membuka rekening tabungan impian dan ketika nasabah ingin menutup tabungan impian setelah jatuh tempo. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yustika Supriyani, NIM 2018-10-190, ingin menjelaskan tentang strategi saluran promosi. Apa sih yang disebut dengan promosi? Promosi yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan dengan mengarahkan kepada tindakan untuk menciptakan pertukaran dan mendorong permintaan. Nah, jenis-jenis promosi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ini sendiri adalah yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan personal. Yang pertama, periklanan. Apa sih yang dimaksud dengan periklanan? Periklanan yaitu bentuk presentasi yang sifatnya interpersonal untuk mengkomunikasikan produk dan jasa yang dibiayai oleh perusahaan tersebut. Nah, periklanan ini dilakukan dengan berbagai media seperti media elektronik, media cetak,
media sosial, dan lain-lain. Nah, di sini Bank BRI Syariah menggunakan media sosial untuk mengiklankan produknya, yaitu melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Selain itu, BRI Syariah juga melakukan iklan dengan memanfaatkan jasa public figure untuk memperkenalkan produknya. BRI Syariah ini pernah bekerja sama dengan beberapa artis, diantaranya Fitri Tropika dan Ustadz Yusuf Mansur. Selain itu, BRI juga menggunakan brosur untuk memperkenalkan produk tabungan impian ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 2018-210-191. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis promosi yang dilakukan BRI Syariah yang kedua, yaitu promosi penjualan. Di samping promosi lewat iklan, promosi lainnya juga dapat dilakukan melalui promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan adalah meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dapat berupa sampel, hadiah, barang promosi, penghargaan atas kesetiaan nasabah, dan undian. Tabungan impian BRI Syariah menggunakan promosi penjualan dalam bentuk hadiah, yaitu insentif yang diberikan atas penggunaan jasa. Hadiah di sini berupa gratis biaya administrasi bulanan, biaya premi asuransi, biaya auto debit setoran rutin, dan biaya gagal auto debit. Bukan hanya memberikan beberapa biaya yang gratis, BRI Syariah juga memberikan sertifikat asuransi yang diperoleh secara otomatis ketika nasabah memanfaatkan produk tabungan impian tanpa pemeriksaan atau pernyataan kesehatan dan nyaman dengan layanan berstandar tinggi. Sertifikat asuransi yang diberikan ini tentunya akan menarik minat nasabah untuk membuka tabungan rekening impian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dea Pritasari, NIM 2018-210-202. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat itu sendiri adalah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memancing nasabah melalui kegiatan-kegiatan misalnya seperti bakti sosial, kemudian cerdas cermat, pameran, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini dengan adanya kegiatan tersebut dinilai dapat berdampak baik bagi citra dan juga reputasi dari bank. Nah, di sini BRI Syariah memiliki program yang dinamakan BRI Syariah Berfaedah, di mana BRI Syariah Berfaedah ini berfokus pada 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, peribadahan, dan juga penghijauan. Nah, di sini nantinya masyarakat akan menilai bagaimana BRI Syariah itu. Apabila mereka beranggapan BRI Syariah itu baik dan juga profesional, di sini di kemudian hari mereka akan otomatis memilih BRI Syariah sebagai pilihan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayarilia, NIM 2018-210203. Di sini saya akan mempresentasikan dari penjualan personal. Penjualan personal adalah seorang pemasar yang melakukan percakapan dengan calon pembeli guna menciptakan suatu penjualan. Penjualan personal di BRI Syariah biasanya juga dilakukan dengan cara cross-selling, yaitu menawarkan produk-produk lain saat nasabah membeli suatu produk. Pada saat nasabah datang ke Bank BRI Syariah untuk membuka rekening induk, biasanya pihak bank melalui customer service juga menawarkan tabungan impian kepada nasabah. Selain melalui cross-selling, BRI Syariah juga melakukan penjualan personal ketika sedang open table, di mana pihak bank melakukan open table di sebuah acara bazar, festival, maupun seminar.